wow, ini beneran ini real, no tipu-tipu, no affiliator. Bukan kayak, wow, murah banget. Oke, ngap, balik lagi sama gue di Kang Petrolhead. Kali ini gue bukan mau test drive ya, tapi gue bakal ngasih tips. Atau mungkin pasti kalian ada yang beberapa udah ngeliat VT gue kan. Gue habis gajian, anjay gajian. Ya pokoknya habis dapat AdSense dari YouTube. Nah itu kan pasti bakal sebagian gue yakin pasti ada yang nanya, itu gimana sih caranya biar bisa dapat bener-bener real dari YouTube itu gimana? Gue di sini bakal share sepengetahuan gue atau setahu gue itu apa aja yang gue lakukan dari awal monetize sampai alhamdulillah sekarang gue udah nerima gaji yang pertama kali. Nah itu nanti gue akan share sepengetahuan gue dan sepengalaman gue. Jadi ya kalau ada yang misalnya nggak gue sebutin atau luput, ya berarti itu mungkin gue belum ngalamin kali ya, atau gue nggak ngalamin. Oh ya, BTW ini gue ngeteknya ini di Fortuner, tapi bukan yang Renault Trof yang dulu, bukan. Ini kembarannya Renault Trof yang dulu. Ya gue pengen nostalgia aja sih sama mobilnya ini, karena ini tipenya persis banget 2.4G diesel 2GD, tapi bukan cumi-cumi dan bukan tatot-tatot, karena nggak ada tatot-tatotnya di sini. Oke, nggak usah lama-lama ya ngap. Jadi gue bakal share. Jadi waktu itu 2017, gue tuh bikin konten. Itu kontennya judulnya tuh cara mengubah suara knalpot standar menjadi knalpot racing di Honda Revo. Nah, itu gue nggak nyangka banget karena video itu bisa booming. Ya boomingnya tuh dalam arti ya mungkin nggak sampai di repost atau di upload sama di Instagram atau di sosmed lain, itu enggak. Tapi maksud gue booming di sini tuh viewersnya itu bisa meledak atau bisa apa ya istilahnya tuh meludak gitu lah, kayak gitu. Nah itu gue nggak nyangka banget algoritma YouTube itu gimana. Gue juga bingung kenapa video gue yang itu bisa meludak. Padahal kalau dibilang video gue itu nggak berkelas. Pada waktu itu nggak berkelas ya, karena konten gue receh, kayak nggak jelas. Terus waktu itu juga gue masih pakai Redmi Note 4 yang notabene itu HP jelek banget ya. Kalau untuk sekarang ya kameranya goyang, terus juga gambarnya nggak terlalu jelas. Itu gue juga bingung kenapa gue videonya itu bisa booming. Nggak tahu dah sama YouTube, tapi makasih sama dari pihak YouTube ya bisa nge-up video gue yang sebetulnya tuh kurang berfaedah gitu ya. Oke, itu jadi dari video itu ya, itu terakhir gue lihat viewersnya udah sekitar 700 ribuan. Boomingnya itu nggak seketika langsung booming juga, karena waktu itu boomingnya kalau nggak salah mulai 2018an itu mulai banyak yang nonton. Wah itu komen gue itu dipenuhin sama netizen dari kalian. Itu juga ya gue pasti ada dapat haters, itu pasti ada. Tapi gue sih kayak ya udahlah, udah amat sama haters mah. Yang penting konten gue tetap tidak melanggar panduan komunitas YouTube dan tidak merugikan pihak manapun. Itu prinsip gue sampai sekarang kayak gitu sih. Jadi ya yang penting gue mah konten berfaedah ya, tapi mungkin dulu nggak berfaedah, tapi ya gitu dah. Gue kayak masih baru main-main, tapi kok malah hasilnya kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue seriusin dari YouTube itu. Yang awalnya subscribers gue itu kalau nggak salah tuh nggak ada 100 waktu itu, nggak ada 100. Tapi setelah video itu meledak, itu subscribers gue langsung 500, 600, dan akhirnya di tahun 2018 pertengahan sekitar Agustus itu subscribers gue udah sekitar 1000. Nah 1000 subscribers. Nah di sini gue waktu itu ngebaca dari syarat monetize itu ternyata udah bisa. Jadi nih ngap, gue kasih tahu 2018 sama sekarang itu syarat monetize-nya itu beda. Kalau dulu syaratnya itu 1000 subscribers atau 4000 jam tayang. Nah ini buat kalian yang nanya nih, gimana sih kok bisa dimonetize? Syaratnya itu ya, kalau dulu syaratnya kayak gitu, 1000 subscribers atau 4000 jam tayang. Kebetulan gue udah memenuhi salah satu itu. Nah itu dulu ya, tapi beda sama sekarang. Barusan gue tadi baru aja banget gue ngebaca syarat monetize untuk tahun 2022 ini. Syaratnya itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi dua-duanya harus terpenuhi, nggak kayak dulu. Kalau dulu salah satu aja lu udah bisa di monetize video lu gitu ngap. Nah ya udah, ini habis itu gue memenuhi syarat pada masa itu, pada waktu itu. Ya udah gue coba monetize dan akhirnya alhamdulillah berhasil, nggak ada kendala.
Nah dari situ mulai saldo gue di AdSense itu mulai kelihatan dari awal 0 naik. Dan setelah dimonetasi itu video gua yang 700.000 viewers itu ternyata juga masih lumayan trending juga, karena pada 2018 itu viewersnya kalau nggak salah masih sekitar 500 atau 400 ribuan. Nah habis dimonetize itu alhamdulillah masih tetap meledak ya videonya itu. Jadi dari 400 ya katakan 400, terus masih 500, 600, dan akhirnya sekarang 700. Nah kan itu lumayan banget tuh kenaikan angka atau saldo dari AdSense-nya itu, yang awalnya kayak cuma 0 terus akhirnya jadi kayak nambah, dan itu termasuk cepat ya untuk video yang gua baru banget nge-monetize. Nah itu nambah, terus 2022 ini berarti sekitar kira-kira 4 tahun ya setelah dimonetize, 4 tahun setelah dimonetize, dari 2018 sampai 2022 itu udah kekumpul kemarin itu 1,3.335.000 itu yang gua terima di saldo gua, yang gua terima di ATM itu segitu, karena ada pajak juga dari YouTube-nya, tapi pajaknya cuma 2.000 perak, asli cuma 2.000-an perak dari AdSense-nya gitu katanya. Jadi sebetulnya saldo gue tuh 1.337.000, tapi yang masuk 1.335.000. Terus nih, gimana sih cara terima pembayaran dari AdSense atau YouTube? Nah itu kan waktu gue masuk ke aplikasi itu kan ada banyak tuh, lu bisa milih cara apapun, ada yang lewat pos, ada yang lewat rekening atau Western Union atau apalah itu. Nah itu kebetulan gue milihnya yang masuk rekening, jadi gue langsung tulis nomor rekening gue buat daftarin di AdSense. Jadi begitu rekeningnya udah gue daftarin, itu nanti begitu ada terima gajian atau duit dari AdSense atau YouTube, nah itu nanti dia masuknya ke rekening gua yang gua daftarin itu, gitu ngap. Ya emang ya kalau begitu rekeningnya masuk, itu kayak nggak ada pemberitahuan, bener-bener nggak ada pemberitahuan. Jadi pada waktu itu, ini kebetulan kan hari Minggu ya, hari Minggu ini tanggal 24 April 2022. Nah gua itu terima duitnya tuh 2 hari yang lalu, alias hari Jumat tanggal 22 April. Nah itu gua nggak tahu kalau gue udah terima duit. Nah waktu itu gue kayak kan gabut tuh malam-malam tuh sekitar jam 2 atau jam 1 malam kan, gue gabut parah kan, HP-an. Nah habis gue HP-an, terus gue aduh apa ya, coba cek AdSense barangkali duitnya udah masuk gitu kan. Pas gue cek AdSense, weh saldo gue udah kosong nih, yang saldo AdSense udah kosong, berarti yang sebelumnya udah dibayarin. Wah iya bener, coba gue cek di rekening gue cek di aplikasi mobile banking, bener ternyata udah masuk 1.335.000-an itu. Ya gua kaget sih, ini beneran, ini real, no tipu-tipu, no affiliator, bukan kayak wow murah banget. Ini insya Allah aman, halal ya. Ya sebenarnya halal atau enggak ya tergantung konten kalian sih. Kalau konten kalian ngadu domba atau apa itu, atau mau bikin ribut, itu pasti ya enggak, berkahnya pasti akan berkurang. Ya udah pokoknya gue itu dapat, tuh gue langsung kayak wah duh udah masuk aja, tapi nggak ada pemberitahuan apa-apa nih dari AdSense gitu. Ya udah habis itu beneran gue cek nih udah masuk apa belum nih. Terus ya udah gue mulai nyoba buat transferin apa, beneran udah bisa. Nah padahal saldo gue sebelumnya itu cuma 55.000, serius gue nggak bohong. Terus gue coba buat beli apa gitu kan, buat transfer sekitar 200 ribuan. Oh udah bisa, oh ini berarti real, ini beneran udah masuk. Oke berarti gue udah nggak ragu nih, berarti gue udah bisa beli apa atau bisa gue pakai buat keperluan yang lain gitu ngap. Jadi poin-poin di sini, pertama kalau kalian mau monetize, itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Terus yang kedua, cairnya kapan? Cairnya itu ya nunggu $100 atau 1,3 juta rupiah kalau di Indonesia. Itu ngap. Dan oh ya, FYI aja, agar saldo kalian nambah itu yang diperhitungkan itu berapa kali klik, berapa kali iklan yang muncul di video kalian. Jadi bukan subscribers, bukan like, itu nggak ngaruh. Tapi yang ngaruh itu adalah ketika sudah bisa dimonetize, yang menentukan saldonya nambah atau enggak di saldo AdSense kalian itu adalah iklan yang ada di video kalian, bukan subscribers atau like. Itu ngap. Itu sih poin utamanya itu. Terus buat kalian yang nanya, Bang atau Ngap atau
Gan, selama ini pernah nggak sih lo dapat masalah atau bermasalah sama AdSense atau pembayaran atau dolar kuning atau bahkan video lu nggak bisa dimonetize, pernah nggak sih? Oke, di sini gue bakal jawab. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Cuman dulu ada sempat satu video itu mau gue monetize nggak bisa karena video gue itu ada musiknya yang kena copyright. Ya udah mau nggak mau gue take down, ya gue balikin, gue hapus musiknya. Mau nggak mau ya gue nggak pakai backsound karena itu bener-bener kalian tau lah, YouTube itu kalau sama copyright itu ketat banget, seketat itu sama copyright. Jadi kedengaran musik dikit aja itu berpotensi untuk tidak bisa dimonetize karena ya nggak ada copyrightnya itu ngap. Oke, jadi sebenarnya udah itu aja masalahnya. Di yang lain-lain udah nggak ada masalah lagi ya, jadi ya jadi bilang aman gitulah. Ya udah akhirnya gue take down, gue hapus musiknya, gue upload lagi, alhamdulillah bisa gitu ngap. Oh ya, ini gue udah ngoceh panjang lebar nih, kayaknya udah 10 menitan lebih ada. Jadi ya udah kayaknya ini gue akhirin aja sampai di sini karena gue takutnya kalian juga ketiduran atau bosen. Oke ngap, kayaknya gitu aja ya untuk gimana sih cerita gue, perjalanan gue dari nol sampai bisa terima gajian dari YouTube. Ya ini gue alhamdulillah banget. Gue terima kasih sama kalian-kalian yang udah support, yang udah ngeliat, yang udah nge-like, yang udah subscribe. Jangan lupa di like, komen, di share, dan jangan lupa juga di subscribe. And see you.